Bayangkan sebuah kota terbang, raksasa bertingkat 2 yang mampu mengangkut lebih dari 800 penumpang dengan nyaman melintasi samudra. Ketika Airbus A380 untuk pertama kalinya mengudara, dunia terpaku dalam kekaguman, melihatnya sebagai kemenangan rekayasa Eropa dan masa depan seluruh aviasi sipil. Namun, Raja Langit ini mengalami salah satu kejatuhan paling cepat dan misterius dalam sejarah industri. Hanya 12 tahun setelah peluncurannya, produksinya dihentikan dan armada senilai miliaran dolar mulai beramai-ramai dikirim ke kuburan di gurun pasir. Mengapa proyek aviasi paling ambisius di abad ini dengan cepat berubah menjadi beban ekonomi? Apakah perhitungan Airbus merupakan kesalahan strategis yang fatal, ataukah pesawat ini hanyalah korban dari rangkaian keadaan yang tidak menguntungkan? Dalam video ini, kita akan menelusuri asal-usul kemunculan raksasa ini, membedah kesalahan teknis dan perhitungan pasar yang fatal dari para pembuatnya, serta mencari tahu liku takdir tak terduga apa yang kini memaksa maskapai penerbangan untuk segera mengembalikan raksasa yang telah dipensiunkan itu ke masa bakti, memberikan legenda ini kesempatan kedua yang spektakuler, meskipun terasa seperti hantu. Untuk memahami bagaimana A380 bisa menemui jalan buntu, kita perlu kembali ke akhir tahun 90-an. Itu adalah masa ambisi yang luar biasa. Bayangkan aviasi global sebagai sebuah sistem pipa air raksasa. Pada saat itu, para insinyur Airbus yakin umat manusia sedang menuju kemacetan global. Mereka melihat bagaimana bandara-bandara hub seperti London Heathrow atau New York JFK kesulitan bernapas karena padatnya jumlah pesawat. Ruang kosong di landasan pacu semakin sedikit, sementara jumlah orang yang ingin terbang semakin banyak. Bagaimana memecahkan masalah ini? Jawabannya tampak jelas. Jika kita tidak dapat menambah jumlah penerbangan, maka kita harus memperbesar ukuran pesawat itu sendiri. Disinilah lahir konsep hub and spoke. Bayangkan ini seperti terminal bus pusat. Ratusan bus kecil mengantar penumpang dari daerah ke satu terminal besar, di mana sebuah pesawat super raksasa telah menunggu untuk membawa mereka menyeberangi samudra. Airbus mempertaruhkan segalanya pada konsep ini. Pengembangan A380 menghabiskan biaya gila-gilaan, yaitu 25 miliar dolar. Bayangkan besarnya. Dengan uang sebanyak itu, kita bisa membangun beberapa ratus sekolah modern atau bahkan meluncurkan program luar angkasa berskala kecil. Ini bukan sekedar pembangunan, ini adalah pertaruhan habis-habisan untuk menguasai langit. Eropa menantang Boeing 747 yang legendaris yang telah memegang mahkota monopoli selama 30 tahun. Tapi inilah ironinya. Saat Airbus membangun hotel terbang dengan bilik shower dan bar, pesaing utamanya, Boeing, justru memainkan permainan sunyi yang sangat berbeda. Pernahkah Anda berpikir, mengapa Anda lebih nyaman terbang dengan penerbangan langsung daripada harus menunggu transit 3 jam di terminal yang pengap? Boeing bertaruh pada perasaan ini dengan mengembangkan konsep point-to-point. Mereka mulai menciptakan pesawat-pesawat kecil namun luar biasa efisien seperti 787 Dreamliner yang mampu terbang langsung antar kota-kota sekunder melewati hub-hub besar. Taruhan semakin meningkat setiap tahunnya. Airbus menciptakan mahakarya teknik, percaya bahwa dunia akan terpusat. Ini adalah benturan dua filosofi, keyakinan pada kegigantisan versus keyakinan pada fleksibilitas. Siapa yang akan terbukti benar? Saat itu, A380 tampak seperti kapal induk yang tak bisa tenggelam, simbol kemajuan yang tak terhentikan. Namun, dalam model matematis yang sempurna ini, Airbus memiliki satu retakan kecil yang sengaja diabaikan demi gemerlap cat baru dan aroma kulit mahal di kabin kelas 1. Retakan yang lama-kelamaan akan berubah menjadi jurang dan menelan seluruh proyek. Apa yang salah di dunia yang tampaknya telah diperhitungkan hingga milimeter? Jawabannya tidak tersembunyi di dalam cetak biru, melainkan pada selang pengisian bahan bakar biasa. Lihatlah sayap A380. Lihat keempat mesin raksasa itu.
Di awal tahun 2000-an, mesin-mesin itu tampak sebagai simbol keandalan mutlak dan kekuatan tak terbatas. Namun, bagi para manajer puncak maskapai penerbangan, mahakarya teknik ini dengan cepat berubah menjadi 4 mulut rakus yang hampir mustahil untuk diberi makan. Disinilah sebab pertama dan paling menyakitkan dari kematian raksasa ini. Ia ternyata adalah dinosaurus ekonomi di era pelacak kebugaran dan penghematan ketat. Untuk memahami skala bencana, mari kita gunakan perbandingan sederhana. Bayangkan Anda perlu bepergian dari satu kota ke kota lain. Anda memiliki pilihan, naik limuzin mewah lawas dengan mesin V12 besar atau mobil hibrida modern yang lincah. Limuzin tampak megah, memiliki bar dan sofa kulit, tapi ia menghabiskan 1 tangki bensin setiap 100 km. Sedangkan mobil hibrida akan mengantarkan Anda ke tempat yang sama dengan kecepatan yang sama, tapi menggunakan 3 kali lebih sedikit bahan bakar. Mana yang akan Anda pilih jika harga tiket untuk penumpang harus tetap kompetitif? Jawabannya sudah jelas, dan disinilah Airbus terjebak dalam perangkap waktu. Saat A380 sedang dirancang, diyakini bahwa pesawat membutuhkan 4 mesin untuk terbang aman melintasi samudra. Namun teknologi berkembang lebih cepat daripada pembuatan pesawat itu sendiri. Muncullah pesawat bermesin ganda baru, seperti Boeing 787 Dreamliner dan Airbus A350. Mesin-mesin mereka menjadi sangat kuat dan andal, sehingga regulator mengizinkan mereka terbang di semua rute. Sekarang cobalah renungkan angka-angka ini. 2 mesin, bukan 4. Ini bukan sekedar penghematan bahan bakar 2 kali lipat. Artinya, suku cadang berkurang setengahnya, waktu perawatan teknis berkurang setengahnya, dan kemungkinan adanya komponen yang rusak dan menunda penerbangan juga berkurang setengahnya. Bagi maskapai penerbangan, di mana setiap menit keterlambatan bernilai ribuan dolar, perbedaan ini sangatlah besar. Anda mungkin bertanya, tetapi bukankah A380 mengangkut lebih banyak penumpang? Apakah itu tidak menutupi biayanya? Nah, disinilah letak kelebihan utamanya. Agar hotel terbang ini bisa impas, Anda harus menjual hampir 500 tiket untuk setiap penerbangan, setiap hari. Jika Anda mengisi pesawat hingga 70%, yang untuk pesawat biasa sudah dianggap hasil luar biasa, maka pada A380, kemungkinan besar Anda justru merugi. Anda benar-benar membakar uang di stratosfer. Taruhan pun semakin besar seiring melambungnya harga minyak. Pada suatu titik, mengoperasikan A380 terasa seperti berusaha menjaga keseimbangan di atas tali sambil memikul piano di pundak. Maskapai penerbangan mulai menyadari mereka tidak butuh pesawat terbesar, mereka butuh pesawat paling efisien. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa bahan bakar dan mesin hanyalah puncak gunung es? Mimpi buruk sesungguhnya mulai ketika raksasa ini mencoba menyentuh tanah. Pasalnya, menciptakan keajaiban teknologi hanyalah setengah dari perjuangan. Masih harus dicari tempat di mana ia diizinkan untuk diparkir. Dan disinilah Airbus menemukan kendala yang tak bisa dihindari. Siapkah Anda tahu mengapa bandara-bandara di seluruh dunia menyatakan perang pada Raja Langit? Bayangkan Anda memutuskan untuk membeli monster truk super canggih yang sangat bertenaga untuk digunakan berbelanja ke pusat kota. Truk itu lebih tinggi dari semuanya, paling bertenaga, dan tampak luar biasa. Namun sayangnya, truk itu tidak muat melewati gerbang parkir standar, memakan 2 jalur lalu lintas. Dan agar Anda bisa turun, Anda membutuhkan tangga khusus yang tidak dimiliki oleh satupun toko di sekitar. Kurang lebih, begitulah situasi yang dialami maskapai penerbangan yang membeli A380. Masalah fatal kedua dari Raja Langit ini adalah ketidakmampuannya untuk bermanuver. Bukan di udara, melainkan dalam struktur bandara dunia. Soalnya, dunia penerbangan bukan hanya tentang sayap dan aftur, tapi juga tentang beton. Beton yang sangat mahal. Untuk menerima A380, bandara tidak cukup hanya menyiapkan tempat. Pesawat ini memiliki berat lebih dari 500 ton dan rentang sayap 80 meter. Artinya, landasan pacu harus diperlebar dan diperkuat. Jika tidak, raksasa ini bisa menghancurkan aspal atau menyentuh tiang lampu.
Namun itu baru permulaan. Bagaimana menurunkan 500 atau 800 orang sekaligus tanpa membuat terminal menjadi zona bencana kemanusiaan? Bandara harus membangun garba rata unik 2 tingkat agar penumpang bisa naik ke kedua dek secara bersamaan. Biaya modernisasi untuk satu bandara bisa dengan mudah melampaui 100 juta dolar. Anda mungkin bertanya, bukankah itu investasi yang menguntungkan? Untuk bandara-bandara raksasa seperti Dubai atau London, mungkin. Tapi bagaimana dengan yang lain? Bagi sebagian besar bandara di dunia, A380 menjadi tamu tak diundang yang memaksa mereka merombak total fasilitas. Akibatnya, rute penerbangan raksasa ini menyempit hanya ke segelintir kota metropolitan. Anda tidak bisa begitu saja mengirim A380 ke kota lain jika permintaan di rute utama menurun. Pesawat ini terperangkap dalam sangkar emas berupa bandara-bandara yang disiapkan secara khusus. Tapi, ada musuh tak kasat mata lain yang jarang dibicarakan penumpang, wake turbulence. Bayangkan gelombang kuat yang ditinggalkan kapal besar di air. A380 meninggalkan gangguan udara yang sangat kuat di langit, sehingga pesawat yang mengikutinya berisiko terbalik. Karena itu, petugas pengatur lalu lintas udara harus menambah jarak antar lepas landas. Di mana sebelumnya 3 pesawat biasa bisa lepas landas, kini hanya 1 A380 yang bisa terbang. Lalu sunyi. Bandara pun kehilangan kapasitas operasional hanya untuk melayani 1 raja. Taruhannya menjadi sangat kritis. Maskapai penerbangan terikat pada rute yang tidak bisa mereka ubah dan bandara yang tidak selalu ingin menerima mereka. Proyek yang seharusnya mengurai kepadatan langit malah mulai menciptakan kemacetan di darat dan udara. Sepertinya nasib raksasa ini sudah ditentukan. Terlalu besar untuk dunia ini, terlalu mahal dan terlalu merepotkan. Para akuntan sudah menyiapkan vonis mati, sementara para insinyur memandang cetak biru dengan sendu. Dunia penerbangan bersiap untuk perpisahan terakhir. Namun, di saat paling gelap, ketika banyak unit A380 sudah dibongkar untuk suku cadang, terjadilah sesuatu yang tak terbayangkan. Sebuah peristiwa yang tidak bisa diprediksi siapapun membalikkan keadaan dan membuat mayat itu kembali mengembangkan sayapnya. Siapa tahu, angsa hitam apa yang menyelamatkan gajah putih terbesar dalam sejarah ini? Bayangkan, seorang pasien yang sudah diberi surat kematian oleh dokternya, keluarga sudah bubar, peti mati sudah dipesan, dan jenazah sedang diantar ke kamar mayat. Lalu tiba-tiba terjadi dentuman nadi yang keras dan menggemparkan. Itulah yang terjadi pada A380 saat dunia seolah-olah sudah menganggapnya mati dan menguburnya. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menjadi pukulan belas kasihan terakhir bagi Raja Langit. Maskapai penerbangan satu persatu mengumumkan pensiun dini raksasa ini. Air France mengirim armadanya ke tempat pemotongan. Lufthansa menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah kembali. Dan gurun pasir pun dipenuhi oleh gajah putih yang perlahan-lahan diselimuti debu. Semuanya tampak seperti akhir dari sebuah era. Logikanya sederhana. Untuk apa memberi makan monster bermesin 4 jika di langit saja tidak ada burung pipit? Namun saat perbatasan mulai dibuka, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Orang-orang yang terkurung bertahun-tahun di dalam 4 dinding benar-benar menjadi tergila-gila oleh keinginan untuk terbang. Permintaan tiket pesawat melambung tinggi bagaikan pegas yang ditekan lama dan akhirnya dilepaskan. Dan disinilah maskapai penerbangan mendapati diri mereka dalam kebuntuan yang mengerikan. Tiket sudah laku, bandara penuh sesak, tetapi pesawat baru tidak ada. Pabrik-pabrik Boeing dan Airbus terperangkap dalam kesulitan logistik, sementara model-model baru yang sudah lama dinanti seperti Boeing 777X berubah menjadi hantu dengan jadwal pengiriman yang mundur hingga bertahun-tahun. Taruhan pun meningkat drastis. Setiap kursi kosong menjadi seharga emas. Dan saat itulah para eksekutif maskapai yang sehari sebelumnya masih bersumpah setia pada efisiensi memberikan perintah yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Bangunkan raksasa-raksasa itu. Para mekanik pun berangkat ke gurun yang terik untuk membuka terpal dari pesawat-pesawat yang sudah dianggap sebagai besi tua. Namun, mengapa pesawat yang dulu disebut sebagai kesalahan sejarah ini justru menjadi satu-satunya penyelamat bagi ekonomi perjalanan global? Jawabannya terletak pada angka-angka dan sebuah paradoks yang akan membuat Anda mempertanyakan kembali semua yang Anda ketahui tentang dunia penerbangan.
Untuk memahami mengapa raksasa yang mati ini tiba-tiba bangkit dari abu dan mulai mendatangkan keuntungan, kita perlu menyelami laporan keuangan maskapai penerbangan dan ke dalam hanggar-hanggar kosong pabrikan. Disinilah penyelidikan sesungguhnya bermula. Bagaimana bisa sebuah pesawat yang dijuluki kesalahan menjadi satu-satunya penyelamat bagi ekonomi perjalanan global? Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa yang akan Anda lakukan jika mobil off-road lawas Anda yang boros rusak, sementara mobil listrik hemat baru yang Anda pesan 3 tahun lalu masih belum juga datang? Tepat sekali, Anda pergi ke garasi, mengelap debu dari monster tua itu, dan mengisi penuh tangki bensinnya. Situasi inilah yang sedang dialami oleh Lufthansa, Emirates, Qantas, dan Etihad. Alasan utama di balik kebangkitan A380 terletak pada kegagalan fatal para penerusnya. Pembunuh utama A380, Boeing 777X generasi terbaru, seharusnya sudah menjelajah angkasa sejak tahun 2020. Namun karena masalah teknis, hambatan birokrasi dan gangguan rantai pasok, proses sertifikasinya tertunda selama bertahun-tahun. Bayangkan, maskapai penerbangan telah mengandalkan mesin-mesin baru yang efisien ini, menonaktifkan A380 lama mereka, dan pada akhirnya mereka tidak memiliki apa-apa. Namun, ini baru puncak gunung es. Ada masalah lain yang kami sebut matematika slot. Bayangkan sebuah konser rock yang sangat populer. Ruangan hanya dapat menampung 1.000 orang dan tidak ada tiket tambahan yang bisa dijual. Gedungnya tidak bisa melar. Sekarang, bayangkan di Bandara Heathrow London atau Bandara JFK di New York, situasinya persis sama. Jumlah lepas landas dan pendaratan, slot, sangat terbatas. Bandara secara fisik tidak dapat menerima lebih banyak pesawat per jam. Lalu, bagaimana cara menghasilkan lebih banyak uang jika Anda tidak dapat menambah jumlah penerbangan? Hanya satu jawaban, Anda harus menambah jumlah kursi di setiap penerbangan. Ketika permintaan penerbangan pasca pandemi melonjak drastis dan harga tiket melambung, perhitungan para akuntan pun berubah drastis. Dulu, A380 dianggap mahal karena sulit diisi penuh. Namun sekarang, ketika orang rela membayar berapapun asal bisa terbang, tingkat okupansi 95% menjadi kenyataan. Bandingkan ini dengan mengangkut emas. Jika Anda mengangkut pasir, Anda perlu truk yang irit. Tetapi jika muatan Anda adalah emas, penumpang kelas premium yang rela membayar $10.000 per tiket, Anda tidak peduli berapa liter bensin yang dihabiskan raksasa Anda. Keuntungan dari penjualan tiket untuk satu penerbangan A380 saat ini sangat besar, sehingga dengan mudah menutupi biaya bahan bakar dan perawatan 4 mesin yang sangat mahal. Selain itu, dunia sedang menghadapi neraka logistik. Mesin-mesin baru untuk Airbus A310neo atau Boeing 737 MAX yang lebih modern lebih sering bermasalah dari perkiraan, sementara suku cadangnya harus ditunggu berbulan-bulan. Bagaimana dengan A380? Ia sudah ada di sini. Ia sudah teruji. Ia andal. Suku cadangnya tersimpan di gudang. Di dunia di mana segala yang baru mengalami keterlambatan, yang lama dan teruji justru menjadi tak ternilai harganya. Taruhan dalam permainan ini adalah miliaran dolar dari keuntungan yang hilang. Maskapai penerbangan telah menyadari lebih baik menerbangkan raksasa yang tidak efisien daripada tidak terbang sama sekali, lalu membiarkan penumpang direbut oleh pesaing. Namun apakah ini berarti logika dan perhitungan telah menang? Tidak juga, karena ada satu faktor lain yang tidak bisa diukur dalam liter bahan bakar atau jumlah kursi. Ada sesuatu yang membuat A380 tak tergantikan di mata mereka yang membayar. Dan bahan rahasia ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah direncanakan oleh Airbus untuk dijadikan keunggulan utamanya. Fenomena aneh apakah yang membuat orang-orang mencari tiket pesawat ini di mesin pencari? Bagi kebanyakan dari kita, terbang adalah sebuah kejahatan yang tak terhindarkan. Angkutan terbang yang tujuan utamanya adalah segera turun. Namun dengan A380, segalanya berbeda. Disinilah kita sampai pada faktor utamanya. Airbus secara tidak sengaja menciptakan bukan sekedar alat transportasi, tetapi alat pemasaran paling kuat dalam sejarah penerbangan. Apa rahasia dari keajaiban ini? Semuanya bermuara pada fisika yang diubah menjadi kenyamanan. Berkat ukurannya yang sangat besar,
A380 bergerak di udara dengan kehalusan megah layaknya kapal pesiar samudra. Di tempat pesawat berbadan sempit berguncang dan memantul di setiap gundukan aliran udara, raksasa ini bahkan tidak merasakan turbulensi. Tambahkan dengan keheningan luar biasa di dalam kabin, dan Anda akan mendapatkan efek psikologis berupa kepompong yang aman. Penumpang merasa tidak berada di dalam kaleng biskuit pada ketinggian 10.000 meter, melainkan di ruang keluarga yang nyaman. Maskapai penerbangan melakukan kesalahan klasik. Mereka mendengarkan para akuntan mereka, tetapi lupa bertanya kepada pelanggan mereka. Ternyata, orang-orang bersedia membayar lebih, mengubah tanggal keberangkatan, dan bahkan melakukan transit tambahan, asalkan mereka bisa terbang dengan keajaiban 2 lantai ini. Inilah yang disebut efek A380. Ketika Emirates mengoperasikan pesawat ini pada suatu rute, permintaan melonjak hanya karena ini adalah A380. Mungkinkah diukur dalam liter bahan bakar, kegembiraan seorang anak yang menaiki tangga lebar menuju dek atas, atau loyalitas seorang pebisnis yang untuk pertama kalinya dalam 10 tahun bisa tidur nyenyak di angkasa? Taruhan dalam bisnis penerbangan selalu tentang efisiensi. Namun A380 telah membuktikan, emosi adalah mata uang juga, dan mata uang yang sangat mahal. Namun terlepas dari kekaguman publik, awan gelap masih terus menggayuti raksasa ini. Karena cinta penumpang tidak bisa membatalkan hukum termodinamika dan ekologi. Mampukah Raja Langit ini beradaptasi dengan dunia baru yang hijau, atau kembalinya hanyalah kilatan terang sebelum kepergiannya untuk selamanya? Apa masa depan yang menanti raksasa yang bangkit kembali ini? Hari ini kita menyaksikan sebuah paradoks yang menakjubkan. Produksi secara resmi telah berakhir, tetapi maskapai seperti Emirates dan Lufthansa menginvestasikan miliaran untuk modernisasi interior pesawat secara besar-besaran. Ini bagaikan merestorasi sebuah rumah mewah klasik yang tiba-tiba menjadi lebih diminati daripada gedung pencakar langit supermodern yang tanpa wajah. Di tengah tertundanya pengiriman model-model baru, Raja Langit ini akan berkuasa setidaknya hingga akhir tahun 2030-an. Namun waktu adalah hakim yang paling kejam dan taruhannya semakin tinggi setiap tahunnya. Dunia terobsesi dengan gagasan nol emisi pada tahun 2050, dan mesin A380 yang boros bahan bakar dengan 4 mesin ini tampak seperti perapian batu bara raksasa di dalam rumah pintar berteknologi tinggi. Akankah ekonomi raksasa ini mampu bertahan dari tekanan pajak lingkungan yang baru? Intrik semakin memanas. Saat ini, Airbus sedang menggunakan salah satu armadanya sebagai laboratorium terbang untuk menguji mesin hidrogen. Bayangkan betapa ironisnya, polusi terbesar di masa lalu ini justru bisa menjadi kunci untuk menyelamatkan lingkungan di masa depan. Akankah kita melihat kembalinya A380 Neo yang telah diperbaharui secara gemilang? Atau ini hanyalah sekadar agonia indah dari sebuah legenda yang perlahan meninggalkan kita? Putusan akhir tergantung pada apa yang lebih berat dalam timbangan sejarah. Logika kering dari jejak karbon atau hasrat kita yang tak terpadamkan terhadap kemegahan. Namun sebelum kita menarik garis akhir, ada baiknya kita melihat pelajaran utama yang diajarkan raksasa ini kepada seluruh umat manusia. Sejarah Airbus A380 adalah lebih dari sekedar catatan naik turunnya sebuah pesawat. Ini adalah sebuah perumpamaan megah tentang ambisi yang melampaui zamannya. Raksasa yang oleh para kritikus buru-buru dijuluki gajah putih ini pada akhirnya terbukti menjadi penyelamat yang tak tergantikan bagi industri ini dalam periode paling turbulen dalam sejarahnya. Kita telah melihat bahwa bahkan di era algoritma yang kering dan penghematan bahan bakar total, masih ada ruang untuk keagungan rekayasa dan cinta tulus dari para penumpang. A380 telah membuktikan, langit tetap bukan hanya milik yang paling efisien, tetapi juga milik yang paling berani. Apakah proyek ini merupakan kesalahan senilai 25 miliar dolar atau sebuah pelajaran tak ternilai yang mengubah aturan main? Satu hal yang pasti, ketika A380 akhirnya menyentuh tanah untuk terakhir kalinya, dunia penerbangan akan menjadi sedikit lebih membosankan. Menurut Anda, akankah kita pernah melihat pesawat yang lebih megah lagi?
atau era raksasa telah berakhir untuk selamanya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah video ini. Dan jika Anda tertarik dengan keajaiban penerbangan, pastikan untuk berlangganan kanal YouTube ini. Di sini, Anda akan menemukan puluhan video menarik tentang sejarah pesawat legendaris, misteri di balik insiden penerbangan, dan masa depan perjalanan supersonik. Jangan lupa tonton juga video kami tentang si bungkuk Boeing 747 dan para raksasa langit lainnya. Tekan tombol lonceng dan tetaplah bersama kami. Masih banyak kisah luar biasa dan pendaratan mulus di dunia konten yang menanti kita di depan.